Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Dengan hasil imbang yang didapat Atalanta dini hari tadi, Inter hanya butuh 3 kemenangan lagi untuk menyegel gelar Scudetto musim ini. Pasukan asuhan Antonio Conte saat ini memimpin klasemen Liga Italia Serie A dengan torehan 76 poin dari 32 pertandingan. Di bawah Nerazzurri, tepatnya peringkat kedua klasemen, ada sang rival sekota AC Milan dengan raihan 66 poin dari 32 laga. Artinya di sisa musim yang menyisakan 6 pertandingan lagi, Inter dipastikan memenangkan gelar jika mencapai 85 poin. Itu berarti Inter hanya butuh 9 poin lagi dengan 3 kemenangan atau meraih 2 kemenangan dan 3 kali seri untuk dapat menghentikan perjuangan rossoneri. Baik AC Milan maupun Juventus tidak akan dapat meraih 85 poin meskipun mereka berhasil memenangkan semua laga sisa musim ini, dan begitu juga dengan Atalanta. Antonio Conte meminta manajemen memberi jaminan pembelian pemain baru di bursa transfer musim panas 2021 ini sebelum ia setuju untuk bertahan di klub. Inter diambang Scudetto di musim 2020-2021, tetapi masa depan Conte masih diragukan setelah dia meminta kejelasan kepada pemilik klub Suning baru-baru ini terkait transfer pemain. La Repubblica melaporkan bahwa Conte kemungkinan besar akan bertahan karena dia akan mendapatkan gaji sebesar 13,5 juta euro untuk kampanye musim depan dan juga merasa terikat dengan para pemain Inter. Namun Conte juga ingin Suning terus berambisi karena targetnya musim depan adalah melangkah lebih jauh di ajang Liga Champions UEFA. Jika manajemen memberi Conte skuad yang mampu bersaing di Eropa, maka Conte akan sangat senang untuk tetap di klub. Jika tidak, Conte dapat mengambil keputusan yang berbeda meskipun Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa dia hampir pasti akan bertahan dengan Nerazzurri. Sky Sport mengabarkan jika Presiden Inter Stefan Zhang diperkirakan akan tiba di Italia pekan depan. Jika di atas lapangan Inter berada di jalur yang positif, situasi di luar lapangan masih penuh gejolak. Sejak Januari lalu, ada pembicaraan soal penjualan saham Inter. Apakah mayoritas ataupun minoritas untuk menyelesaikan masalah likuiditas klub? Semua pihak masih menunggu solusi apa yang akan dibawa oleh Zhang. Apakah memutuskan untuk melakukan pinjaman jangka pendek atau melepas saham minoritas Inter? Dalam hal ini, saham yang dikuasai Lion Rock. Conte sudah menyebut jika ia dan fans Inter butuh untuk mendapatkan kejelasan soal proyek klub untuk masa depan. Conte membutuhkan kejelasan soal langkah maju apa yang akan diambil pihak klub berikutnya yang perlu untuk disampaikan segera. Suning kembali membutuhkan pinjaman jangka panjang untuk mengamankan stabilitas keuangan Inter setelah proyek Liga Super Eropa batal. Edisi cetak La Repubblica Nerazzurri membutuhkan pinjaman setidaknya 230 juta euro dengan menjaminkan saham klub dan suku bunga minimal 10%. Suning sedang dalam pembicaraan dengan Fortress, King Street Capital Management dan Bain Capital mengenai pinjaman senilai 250 juta euro. Inter sebelumnya diperkirakan akan menerima hadiah sekitar 300 juta euro hanya untuk ambil bagian di Liga Super, yang sekarang tampaknya tidak akan terjadi. Dalam 2 pertandingan, 2 kali Handanovic membuat kesalahan yang berbuah gol. Apakah Inter perlu mencari suksesornya? Aksi Internews.id melaporkan bahwa kesalahan kiper asal Slovenia itu adalah sebuah masalah serius dan sudah saatnya Inter merekrut penerus yang lebih muda. Pada pertandingan melawan Spezia, Handanovic jadi biang kerok kebobolan Inter di laga tersebut. Ia pun mendapatkan rating yang jelek dari berbagai media. Seharusnya
Kapten Nerazzurri itu bisa melakukan usaha yang lebih maksimal untuk mencegah gol Spezia, di mana sepakan Diego Farias tidak begitu membahayakan. Handanovic juga membuat kesalahan di laga sebelumnya melawan Napoli di mana ia mencetak gol bunuh diri bodoh. Handanovic telah menikmati performa hebat dalam 2 bulan terakhir, tetapi sekarang dia kembali menjadi kiper yang rawan kesalahan seperti di awal musim. Corriere della Sera mengabarkan jika Presiden UEFA Alexander Ceferin sudah menghubungi seluruh pemilik dan presiden dari klub-klub yang terlibat di ajang Super League, kecuali satu nama, yakni Andrea Agnelli, presiden dari Juventus. Hubungan dua sosok ini memang tidak ideal usai dirilisnya Super League pekan lalu. Bahkan Ceferin tak ragu menyebut Agnelli sebagai sosok yang banyak berbohong kepadanya. Sementara itu, kala berbicara kepada 24, Ceferin menegaskan akan ada konsekuensi yang diberikan kepada 12 tim pendiri Super League ini. Jika klub-klub ini ingin bermain di kompetisi kami lagi, mereka harus mendekat kepada kami dan kami akan mengevaluasi apa yang terjadi. Namun, saya tidak ingin berbicara secara detail karena kami masih berbicara dengan tim hukum kami. Saya ingin katakan jika klub-klub Inggris membuat keputusan sangat bagus dengan mundur dari Super League dan kami akan mempertimbangkan itu. Jadi, sekarang kami berharap semua orang menyadari kesalahan mereka dan menanggung akibatnya. Kami akan membicarakan pekan depan. Inter sangat tertarik untuk merekrut striker Sassuolo Giacomo Raspadori yang diketahui merupakan fans Nerazzurri. Raspadori membantu Nerazzurri dalam perburuan gelar Serie A kemarin melalui 2 golnya dalam kemenangan Sassuolo atas AC Milan. Calciomer1 mengklaim bahwa Inter saat ini menjadi klub di Serie A yang paling berminat untuk merekrut Raspadori yang memiliki harga jual sebesar 15 juta euro. Angka itu terus meningkat setiap minggunya. Inter Milan diberi kesempatan untuk merekrut fullback Atletico Madrid Renan Lodi di bursa transfer musim panas ini. Agennya, Giuliano Bertolucci yang memfasilitasi kepindahan Lodi ke Atletico seharga 20 juta euro pada 2 tahun lalu, telah melakukan kontak awal dengan 2 raksasa Serie A, Inter Milan dan Juventus. Kedua klub tengah mencari bek sayap kiri baru di musim panas ini dan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi yang menarik. Kecepatan dan kemampuan dribbling Lodi membuatnya menjadi opsi yang layak untuk menjadi pengganti dari Ashley Young yang segera menuju Watford. Namun, Inter hanya tertarik untuk meminjam sang pemain dengan opsi tebus.